Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke upload Budi Pembelajar. Kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara untuk membentuk mental yang kuat. Jadi mental yang kuat itu bisa dimiliki dengan cara pastinya sering berlatih gitu kan. Jadi ada beberapa kebiasaan yang bisa kita lakukan untuk memiliki mental yang kuat. Oke, diantaranya yang pertama itu selalu bersyukur atau ingat sama Sang Pencipta gitu. Jadi mental yang kuat kalau kita merasa memiliki dukungan. Jadi dukungan yang terkuat di dunia itu kan adalah Sang Pencipta atau Tuhan gitu kan, atau Allah gitu. Jadi ingat sama Allah atau Tuhan kita sesering mungkin agar mental kita itu kuat. Jadi percaya bahwa Tuhan atau Allah gak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan manusianya gitu. Terus juga kita juga harus bersyukur, selalu bersyukur, ingat sama Sang Pencipta bahwa kita itu masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, pastinya masih bisa bernafas, masih bisa makan dan minum, misalnya gitu ya. Jadi harus selalu bersyukur. Yang kedua adalah atur emosi. Jadi kita tuh nggak akan bisa memiliki mental yang kuat tanpa kemampuan dan memahami, atau kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi negatif di dalam diri kita. Jadi ketika kita memiliki kecerdasan emosional atau EQ, itu wajib untuk membangun mental yang kuat gitu. Jadi kita tuh bisa berlatih dengan cara membuka pikiran, mindset, belajar mengutarakan apa yang kita rasa dan pikirkan. Jadi mengenali dan mengelola emosi orang lain, serta pastinya introspeksi diri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hiraukan omongan orang lain gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa saya atau kita tidak berbakat, atau kita nggak bakal sukses atau susah sukses, atau kita nggak bisa berubah gitu, itu adalah orang yang tidak ingin melihat kita itu menjadi maju atau menjadi besar. Jadi kita harus fokus pada proses kerja mimpi kita dan jadikan omongan negatif atau cemoohan orang lain itu, atau teman-teman kita bahkan, atau orang lain, sebagai motivasi kita untuk lebih sukses, atau dendam lah kasarnya, dendam yang positif. Terus yang keempat adalah asah kemampuan diri. Jadi mengasah kemampuan diri itu bisa menambah skill dalam diri agar membuat kita itu lebih percaya diri dan menjadikan mental yang lebih kuat gitu. Jadi ketika kita kalau kita ngerasa kalau diri kita itu berharga dengan ilmu yang kita miliki, jadi asah kemampuan diri kita dengan mengikuti, misalkan bisa ya workshop atau pelatihan, kursus online, atau dengerin ya kira-kira yang bisa membuat kita menambah skill lah. Atau kalau itu ya, kalau punya hobi yang sekiranya bisa menambahkan skill kita, bisa jadi rutinitas harian kita gitu. Terus yang kelima adalah menghadapi orang yang sulit. Nah, jadi menghadapi orang yang sulit itu diajak diskusi maksudnya, atau yang yang orang yang susah didiskusi itu kita tuh sering untuk itu tuh menjadi bisa melatih kita untuk
untuk melatih mental kita, maksudnya karena memang dia tuh sulit diskusi nih, sulit belajar diskusi. Kita berupaya atau berusaha untuk bisa diskusi sama dia. Nah itu salah satunya bisa melatih mental kita. Jadi kita itu dituntut untuk mengontrol dengan baik interaksi, komunikasi, sehingga bisa membuat suasana menjadi lebih baik pastinya. Jadi kita juga dituntut untuk melakukan pendekatan secara rasional, emosional, yang pastinya memainkan emosional ya. Jadi supaya kita juga nggak baper gitu loh. Jadi gimana caranya nggak mudah baper. Dia tuh orangnya sulit diskusi. Biasanya kan kita kan mentalnya akhirnya kan baper gitu. Nah gimana caranya untuk mengatur emosi kita juga. Jadi membiasakan untuk itu. Terus yang keenam adalah adaptasi dengan perubahan. Nah, orang yang bermental kuat itu adalah orang yang nggak mudah atau orang yang tidak gugur saat perubahan melanda, masalah gitu. Jadi kita harus punya fleksibilitas dan harus bisa beradaptasi. Jadi nggak khawatir akan perubahan karena kita paham bahwa tidak ada yang lebih sedih di dunia ini selain terjebak di comfort zone atau zona nyaman. Jadi kita percaya bahwa menerima perubahan dan keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk menjadi lebih baik dan sukses yang patut untuk dikejar, kira-kira gitu. Terus yang ketujuh adalah menerima kegagalan. Jadi kita harus menganggap kegagalan itu sebagai proses menuju kesuksesan gitu. Jadi setiap orang tuh tidak ada yang tidak gagal, dan ketika kita gagal kita sama sekali nggak sendirian sebenarnya. Jadi bersyukurlah kalau kita itu gagal. Ketika kita tuh gagal. Jadi karena dengan seperti itu kita diberikan kesempatan untuk mencoba lagi dari awal dengan cara atau metode yang pastinya lebih baik gitu. Terus yang ke-8 adalah rutin olahraga. Ini saya belum konsisten nih di olahraga nih, insya Allah lah mulai besok. Tadi hari ini juga lari pagi, lari sore sih, kecil tapi karena gerimis jadi cuman paling 5 menit. Nah, jadi hasil studi yang dirilis oleh Eastern Ontario Research itu mengatakan bahwa orang yang berolahraga itu 2 kali seminggu dalam 10 minggu akan meningkatkan kemampuannya tidak hanya fisik tapi juga intelektual dan sosial. Selain itu juga yang mungkin saya saya rasakan atau saya yakini itu membuat kita itu lebih positif pastinya. Terus yang berikutnya adalah gunakan media sosial dengan bijak. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau media sosial itu kontribusinya dalam isu kesehatan mental yang yang gampang viral gitu kan. Media sosial tuh memberikan kesempatan untuk orang tuh dalam jadi sering untuk melakukan interaksi di dalam kehidupan kita, yang hanya memperlihatkan kayak gambaran kehidupan yang sempurna, yang seneng-seneng, flexing gitu kan. Nah, hal ini dampak pastinya jadi kecemburuan atau hasut atau iri dan dengki. Perasaannya seperti itu gitu. Namanya manusia karena kan dia kan melihat gitu kan. Nah, sehingga perlu batasi itu penggunaan media sosial di setiap harinya. Coba dengan menggunakan media sosial selama misalkan kita menunda nih bertahap aja, dilatih saja. Apakah sehari hanya 1 jam gitu atau 2 jam, secara bertahap. Jadi lebih ke hasut, iri dengki hasut seperti itu sih. Jadi melatih mental kita agar tidak agar tidak rasa iri,
atau hasut gitu. Terus yang berikutnya adalah beraktivitas di luar ruangan. Jadi ada sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh Trustees of the National Academy, itu menunjukkan bahwa berjalan kaki di alam terbuka selama 60 sampai dengan 90 menit itu terbukti menurunkan aktivitas otak di bagian subgenual prefrontal cortex. Bagian ini tuh aktif ketika sedang berpikiran negatif. Jadi berarti bisa menurunkan gitu. Jadi lakukan aktivitas luar ruangan seperti jalan kaki itu di taman, di lapangan, mau dimanapun itulah, atau di trotoar di kota gitu kan, atau naik gunung ya, sesederhana itulah. Cuman akhirnya duduk di halaman itu bisa menurunkan gitu. Bagus juga untuk mental kita. Terus berikutnya, hargai diri sendiri. Jadi salah satu penyebab mental yang lemah adalah ketika kita tuh membandingkan dengan orang lain. Jadi perlu kita refleksi diri dan lihat potensi yang kita punya dan kita harus kembangkan gitu. Apakah kita misalkan jago apa nih, jago negosiasi, ya kita kembangkan di negosiasi. Kayak semisal tadi kita belajar atau melatih diskusi dengan orang yang sulit untuk diskusi, jadi lama-lama kita juga bisa ahli atau kita kemampuannya akan bertambah gitu sih. Terus yang berikutnya adalah lupakan masa lalu dan jangan khawatir masa depan. Jadi hidup di masa sekarang dan lupakan masa lalu supaya kita itu nggak kejebak dalam penyesalan gitu atau kesedihan. Jadi fokus hari ini dan rencana kita untuk masa depan. Yang masa lalu itu dijadikan hanya pengalaman saja gitu, ilmu pengalaman, tapi jangan terjebak kepada masa lalu gitu. Kira-kira begitu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.